Tuhan berkatilah pagi ini. Berkatilah setiap anak-Mu yang datang berbakti kepadamu. Berilah firman-Mu. Gairahkan iman kami. Kuatkan kerohanian kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan menyelesaikan khotbah tentang Anselmus. Anselmus yang dilahirkan dan melayani di abad ke-11 mempunyai sumbangsi yang sangat besar di dalam memperbarui dan mendagukan iman kepercayaan seluruh dunia di dalam gereja Kristen yang mempunyai doktrin yang benar, mempunyai pemikiran yang sangat bertanggung jawab kepada apa yang kita percaya. Sama seperti Augustinus, Anselmus percaya credo ut intelligas, yaitu saya beriman lalu saya mempunyai pengertian yang sesuai dengan iman yang saya miliki itu. Sebagaimana Paulus berkata, aku mengetahui dengan dalam siapa yang ku percaya itu. I know whom I believe. Aku percaya kepada Kristus dan saya mengerti siapa itu Kristus yang ku percaya. Jikalau orang mempunyai percaya tapi tidak mempunyai pengetahuan, mungkin dia menjadi orang tahayul, menjadi orang superstitious, menjadi orang yang tidak mempunyai pertanggungjawaban logika sebagai rasional yang harus dia mengerti. Tetapi baik Augustinus mentegakkan credo ut intelligas, demikian Anselmus dia juga sama menganggap kita perlu mengetahui siapa yang ku percaya. Dan ini menjadikan orang Kristen tidak membabi buta. Menjadi orang Kristen tidak sembarangan percaya. Menjadi orang Kristen bukan orang tahyul seperti mereka yang tidak mempunyai pengetahuan, tetapi mempunyai pengalaman agama yang sangat mendalam. Apa yang kita percaya harus kita pikir. Apa yang kita imani harus kita mengerti. Ini menjadi pertanggungjawaban seorang melalui intelektual yang takluk kepada Allah yang mewahyukan kebenaran dan menjadi orang yang bertanggung jawab dan berdikari dengan begitu baik menjelaskan apa yang dipercaya itu. Saudara-saudara, Anselmus hidup di abad 11 dan setelah 500 tahun dunia tidak ada pemikir-pemikir yang pikirannya jelas, kuat dan brilian. Muncullah seorang yang besar ini. Saudara-saudara, berarti setelah Augustinus mati, maka tidak ada lagi otak-otak besar di dalam kekristenan. Sayang sekali, jikalau gereja makin besar, yang percaya makin banyak, tapi tidak ada orang berpikiran yang tinggi. Bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan, khususnya kepada orang pintar di luar gereja. Bagaimana kita bertanggung jawab tentang apa yang kita imani di dalam masyarakat. Bagaimana bisa menawan kembali otak-otak yang diciptakan Tuhan untuk kembali berbakti kepada Sang Pencipta yang agung luar biasa itu. Saudara-saudara, maka setiap zaman harus ada gereja yang mempunyai pemikir yang besar. Setiap zaman harus ada pemikir yang otaknya bekerja berat dan bisa mengerti apa yang menjadi iman sebagai kesimpulan daripada membaca dan menerima ajaran Tuhan di dalam wahyunya, yaitu kitab suci. Waktu kita menerima semua pengajaran dari kitab suci, kita akan mengelola di dalam pikiran kita, kita mengerti, akhirnya kita mempunyai kesimpulan bagaimana mengetahui yang kita percaya. Bagaimana kita bertanggung jawab secara logika, memberikan penjelasan setahap demi setahap, sehingga orang semua mengetahui kita bukan membabi buta, kita bukan tahayul, kita bukan asal ikut orang lain bicara apa,
kita berjalan sesuai dengan pembicaraan mereka. Tapi kita sendiri mengalami pergumulan, tantangan, pertanyaan. Dan kita bisa menjawab dengan kuat apakah sebabnya kita percaya. Saudara-saudara, jangan-jangan kita sudah mengaku diri orang Kristen Reform yang selalu diberikan kesempatan mengikuti kuliah-kuliah yang penting dari profesor yang terbesar di dalam sejarah kekristenan masa kini, dan kita berani mengundang mereka dari puluhan ribu kilometer di luar, baik dari Amerika maupun dari Kanada atau dari Perancis atau daripada Belanda, datang ke Jakarta, mengunjungi kita, memberikan pengajaran, diterjemah dengan jelas supaya kita mengerti doktrin yang kita percaya itu. Sehingga kita tidak beralasan menjadi orang Kristen yang membabi buta. Tidak beralasan menjadi orang Kristen yang tidak perlu bertanggung jawab. Tapi kita menjadi orang berdiri tegak. Kita menjadi orang pemikiran yang jernih. Menjadi orang yang fasih menjawab semua tantangan dari dunia. Apalagi kita berada di dalam negara yang mayoritas bukan Kristen, untuk menjawab tantangan dan memberikan kepada mereka pengharapan di dalam iman kepercayaan yang kita miliki itu. Saudara-saudara, saya hari ini nanti akan membaca dengan saudara beberapa kalimat di dalam Alkitab yang kita semua sudah mengetahui. Kau dibeli dengan harga yang tunai, yaitu kau sudah dibeli dengan harga yang mahal. Itu sebab engkau harus memuliakan Tuhanmu melalui kelakuanmu di dalam badanmu. In your body, you should glorify Jesus Christ because you have been purchased with a very, very priceless value of Jesus. Saudara-saudara, Yesus sudah membayar dengan harga yang mahal sekali, membeli kita kembali sehingga kita menjadi milik Tuhan. Apakah penghiburan yang terbesar di dalam selama saya hidup sampai kalau saya mati? Penghiburan terbesar because I do not belong to myself. Aku mempunyai penghiburan karena saya dimiliki oleh Tuhan. Sebagai orang tua yang sudah umur 83 lebih, saya tahu waktu saya tidak lama lagi dan saya akan menyingkapkan 4 kalimat menulis seluruh hidup saya. Pertama kalimat, sejak rahim ibu, tanganmu yang kudus telah membimbing seumur hidupku. Kalimat kedua, sampai rambut putih, engkau tak pernah seketika pun meninggalkan hidupku. Kalimat ketiga, dengan seumur hidup kau pakai aku mati-matian mengkabarkan firman-Mu. Kalimat keempat, satu hari Yesus akan dengan senyum mendampingi aku melewati kekekalan sampai selama-lamanya. Inilah beberapa kalimat akhir yang melukiskan seumur hidupku. My starting point is from your creation, from the womb of my mother. Dari keluar dari rahim, engkau sudah memimpin dengan tanganmu yang kudus akan seumur hidupku. Sampai rambut sudah putih, tanganmu tak pernah melepaskan aku seketika waktu pun. Tak pernah engkau meninggalkan aku. Seumur hidup kau pakai untuk dengan mati-matian mengabarkan firman-Mu kemana saja, kepada siapa saja. Aku telah membawa ribuan, ratusan ribu manusia kembali kepadamu. Dan saya percaya satu hari Tuhan yang memimpin, yang memilih, yang memanggil aku akan dengan muka senyum mendampingi aku sama-sama melewati kekekalan setelah saya tutup mata di dunia ini. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini kita mau memikirkan
bagaimanakah saya menjadi milik Tuhan? Kalau penghiburan selama saya hidup sampai saya mati yang terbesar adalah I do not belong to myself, but I belong to God. Saudara sadar tidak? Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara sadar tidak? Tangan kudus Yesus Kristus terus membimbing kita. Melewati tofan, melewati gempa, melewati tsunami, melewati penggodaan, melewati semua pekerjaan setan yang menakutkan itu. Dia memelihara, dia terus membimbing, dia tidak membuang kita. Pikirlah, ingatlah, berapa kali engkau jatuh di dalam kelemahan, jatuh di dalam penggodaan, jatuh di dalam seks, jatuh di dalam perjudian, jatuh di dalam kesombongan, jatuh di dalam keraguan terhadap Tuhan. Tapi Tuhan tidak membuang engkau, engkau tetap dibawa kembali. Cinta kasihnya tetap memelihara. Saudara-saudara, mengapa cinta begitu besar? Mengapa cinta begitu tekun? Kenapa cinta begitu kekal, begitu intim yang diberikan kepada aku melalui Yesus Kristus? Karena Dia membeli kita dengan harga yang tunai. Dia membayar dengan harga yang mahal sehingga kita menjadi miliknya. Dan hari ini khotbah akan dikhususkan kepada doktrin penebusan Kristus melalui peneguhan dan pengertian yang mendalam sekali daripada pikiran seorang namanya Anselmus. Anselmus mengatakan harus beriman baru mungkin mengerti. Kalau tanpa beriman tak mungkin ada pengertian. Ini persis sama dengan kalimat Agustinus, credo ut intelligas. Sesuatu itu intelligam menuju kabar credo. Dengan iman aku bisa mengetahui. Dan melalui pengetahuan aku lebih beriman lagi. Dari iman kabar iman. Iman memikir, menyelidiki, mengerti, menjadi lebih beriman lagi. Iman dasar firman. Iman merenungkan firman. Iman mengerti firman. Dan mengerti firman menuju kepada iman yang lebih besar lagi. Ini semua disetujui oleh Anselmus. Tetapi waktu Anselmus memikir tentang iman Kristen, dia ada satu hal yang belum pernah tuntas. Maka dia terus pikir. Dia mau menyelesaikan sesuatu keraguan dan sesuatu ketidakpastian yang ditinggalkan sejak 1000 tahun yang lalu. Anselmus abad ke-11. Berarti setelah Yesus lahir, diteruskan oleh Petrus, Paulus, rasul-rasul, bapak-bapak gereja Kapetocian, bapak-bapak gereja yang berasal di Asia Barat, Asia Kecil, lalu diteruskan dengan semua ajaran di seluruh kerajaan Romawi, bahkan kepada timur dan gereja-gereja. Sampai 1000 tahun ada satu hal belum selesai. Engkau bilang masa Alkitab direnungkan 1000 tahun belum selesai? Kira-kira doktrin apa yang masih menjadi kacau atau masih menjadi ragu-ragu? Saudara tidak terlalu sadar. Ada satu doktrin. Abad pertama sampai abad 3. Doktrin mengenai siapakah Kristus itu selesai. Abad keempat muncul pikiran yang disebut adalah yaitu iman kepercayaan yang diteguhkan di tempat agak timur. Saudara-saudara, jadi setelah kepercayaan kredo itu selesai, maka perlu orang yang lebih kuat lagi, yaitu Agustinus. Agustinus abad keempat sampai abad kelima. Setelah Agustinus menyelesaikan doktrin Tritunggal, menyelesaikan tentang City of God, menyelesaikan tentang buku-buku yang lain yang ditulis, termasuk My Confession. Saudara-saudara, setelah Agustinus mati, tidak ada pemikir besar lagi. Nah, saudara-saudara, setelah itu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun,
400 tahun, 500 tahun. Dunia tenggelam di dalam kegelapan. Jikalau tidak pemikir yang ngerti kebenaran Tuhan, tidak penganalisa intelektual yang cukup kuat secara logika, gereja entah bagaimana imannya, terapung-apung, tidak tahu bagaimana berdiri tegar, bagaimana memegang teguh, bagaimana mempunyai kekuatan melawan semua ajaran yang akan menyelewengkan atau akan membimbangkan orang Kristen. Itu disebut zaman gelap. Dari abad ke-5 sampai abad ke-10 itu disebut 500 tahun zaman gelap. The Dark Ages. The Dark Ages, no great professor, no great thinker, no great believer in the Christian church worldwide. Seluruh dunia kurang orang pintar. Dari timur sampai barat, dari benua ke benua, dari negara ke negara, banyak orang Kristen, tapi kurang pintar memikir, kurang bertanggung jawab secara intelektual. Sampai abad 11, baru muncul satu orang, namanya Anselmus. Anselmus, seorang Itali. Dari kecil suka berdebat, suka berkelahi dengan papa mamanya. Karena dia mempunyai pikiran sangat tajam, orang biasa tidak mencapainya. Akhirnya dia keliaran di banyak tempat. Sampai pada waktu dia masuk sekolah teologi, dia mulai tenang, mulai mau dengar. Dan setelah dia belajar, dia mengerti firman Tuhan dengan sangat sempurna dan sangat tuntas. Dia diundang dan dia pergi ke Inggris. Di Inggris pengajarannya diterima dengan baik. Dan dia akhirnya dipilih menjadi the Archbishop of Canterbury. Canterbury adalah tempat di mana bishop terbesar seluruh Inggris berdomisili. Dan di situ dia akan menguasai seluruh Anglican Church. Semua gereja Inggris di bawah Archbishop of Canterbury. Dan dialah orang yang penting itu. Anselmus mati juga di dalam Inggris. Dan dia waktu meninggal dunia pada abad ke-11, dia meninggalkan kepercayaan yang kuat sekali dan membereskan salah satu doktrin yang paling penting dan akhirnya mewariskan itu kepada kita sampai sekarang. Doktrin yang penting yang diwariskan kepada kita adalah soteriologi, yaitu kepercayaan tentang penebusan Yesus untuk membereskan dosa seluruh dunia. Dan hal ini bukankah sudah dijelaskan di Alkitab? Bukankah semua sudah mengerti ayat-ayatnya? Yesus menebus dosa kita, diampuni karena Yesus mati bagi kita. Semua tahu kan? Semua sudah tahu, tapi taunya sebaru-sebaru. Taunya tidak tuntas. Sehingga pada dasarnya Yesus mati bagi kita. Orang berdosa kembali kepada Tuhan melalui perdamaian yang disempurnakan oleh Yesus. Itu semua tahu. Semua mengaku itu benar. Tetapi Yesus membayar harga. Harga itu besar sekali. Di dalam buku dari Korintus mengatakan, kau dibeli dengan harga yang mahal. Itu sebab kau harus hidup memuliakan Kristus di dalam badanmu. Jangan lagi berdosa. Jangan lagi takluk kepada iblis. Jangan lagi ikut arus dan ikut teladan dunia ini. Mari kita hidup bagi Kristus. Karena kita dibeli. Kita sudah ditebus dengan pembayaran harga yang besar, yang mahal sekali dari Kristus. Ayat seperti ini muncul di lain tempat. Kita baca di 1 Petrus, kau ditebus bukan dengan emas. Kau ditebus bukan dengan perak. Kau ditebus lebih mahal dari emas dan perak. Maksudnya apa? Orang Kristen itu bisa menjadi orang Kristen karena ada pembayaran yang lebih tinggi harganya dari emas dan perak. Dan sesudah dibayar harga itu, baru kita lepas dari penguasaan iblis,
dari pelengguan dari setan dan kita bebas menjadi anak Tuhan. Itu sebab disebut harga itu adalah darah Kristus yang bernilai tinggi itu, atau yang menjadi pusaka. Saudara-saudara, the precious blood of Jesus Christ. Perhatikan di dalam Alkitab, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Ratusan kali. Tapi tidak pernah satu kali seperti di dalam Petrus mengatakan the precious blood of Jesus. Darah Yesus yang sangat berharga itu. Darah Yesus yang sangat bernilai tinggi itu. Ini hanya muncul satu kali. Di dalam bahasa Mandarin, bahwa orang Kristen di Tiongkok membicara darah Yesus. Mereka tidak berani bilang darah Yesus. Selalu bicara precious blood of Jesus. Precious blood of Jesus. Darah Yesus yang berharga. Darah Yesus yang berharga. Karena seluruh gereja di Tiongkok sudah lebih 100 tahun dididik untuk mengatakan darah Yesus lain. Bukan darah biasa. Bukan darah binatang. Bukan darah manusia baik. Bukan manusia benar. Darah Yesus adalah darah dari anak Allah. Jelma menjadi manusia. Maka disebut darah yang berharga. Yesus的宝血. Tidak pernah bicara Yesus的血, Yesus的血. Tidak sopan. Di dalam Mandarin bicara darah Yesus, hanya bilang darah Yesus. Itu dianggap tidak sopan. Mesti darah berharga dari Yesus. The precious blood of Jesus. The precious blood of Jesus Christ. The precious blood of the Son of God. Nah, ini adalah satu keistimewaan di dalam khususnya bangsa Tionghoa, khususnya dalam bahasa Cina. Saya sangat senang dengan kalimat ini. Nah, saudara-saudara, yang disebut harga tinggi, yang disebut darah yang berharga, yang disebut lebih mahal dari emas dan perak, itu apa itu? Yaitu kematian Kristus. Kristus sebelum mati, dia pernah adalah Allah. Kristus sebelum menjadi manusia, dia mempunyai sifat ilahi. Tetapi itu tidak bisa membereskan penebusan. Itu tidak bisa menjadikan pengampunan. Itu tidak mungkin memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Kecuali dia harus mengalirkan darah. Tapi Allah tidak ada darah. Bagaimana? Allah tidak punya darah. Bagaimana mengalirkan darah? Allah kalau ada sifat ilahi saja. Tidak ada darah. Tak mungkin mengalir darah. Bagaimana keselamatan bisa diselesaikan? Itu sebab Allah harus menjadi manusia. Kalau dia bersifat ilahi, dia tidak ada manusia. Tak mungkin mengalirkan darah. Jika dia adalah Allah, bukan manusia, tak mungkin dipaku di atas kayu salib. Demi kemungkinan dipaku di atas kayu salib, demi ada kemungkinan mengalirkan darah, melepaskan hidup, menyakal diri, maka dia harus terlebih dahulu menjadi manusia. Itulah namanya inkarnasi. God manifest in himself, put on human body as a human being with blood, with the flesh. He could be hung on the cross, nailed, crucified. He could shed his blood and die for us in Golgotha. Nah, ini adalah rahasianya Tuhan. Maka Paulus mengatakan alangkah besarnya rahasia Tuhan, yaitu Allah menjadi manusia. Inkarnasi. Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging. Tuhan menjadi manusia. Ini suatu hal yang sangat sulit dimengerti. Ini suatu rahasia dari tidak ada batasnya. Menjadi dibatas oleh daging. Dari infinity menjadi terbatas sebagai darah daging manusia. Ini rahasia terbesar. Tapi tujuan mengapa Allah menjadi daging hanya satu. Supaya boleh mati.
Jikalau Allah tidak mau menjadi daging, dia tetap adalah Allah di surga. Dia tidak bisa turun. Dia tidak ada daging. Dia tidak ada darah. Dia bukan manusia. Dia tidak mungkin mati. Allah yang tidak mungkin mati, memang dia hidup. Memang dia sumber hidup. Sebab dia pencipta hidup, maka dia sendiri hidup. Tetapi kalau dia mempunyai hidup dan tidak mempunyai daging, maka dia tidak pernah mungkin mati di atas kayu salib. Itu sebab Allah Bapa yang suci, kekal, dia harus kirim Allah Anak yang rela turun menjadi daging. Dengan demikian Allah bersalut dengan tubuh manusia. Allah menjadi manusia yang rohani menjadi jasmania, mempunyai sifat ilahi sekaligus mempunyai sifat manusia. Sifat ilahi dan sifat manusia berada sekaligus di dalam satu pribadi yang disebut Anak Allah yang tunggal itu. Dengan demikian maka ada pengantara yang mungkin terjadi di tengah-tengah Allah yang tidak terbatas dengan manusia yang terbatas. Pengantara yang berada di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Pengantara yang berada di antara surga dan dunia. In between heaven and earth. Between God and man. Between infinite and limitation. There is one mediator. Mediator itu yaitu sendirinya tidak terbatas, tapi rela dibatas. Sendiri kekal, tetapi masuk ke dunia sementara. Sendirinya berjiwa rohani, tapi masuk menjadi jasmani. Sendirinya adalah yang tidak terbatas, terkurung terbatas di dalam jasmani daging yang berpuluh-puluh kilo ini. Ini pengantara adalah satu keharusan. Satu keharusan terjadi supaya kemungkinan penebusan itu bisa dilaksanakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjadi daging, kalau Tuhan tidak inkarnasi, kalau Tuhan tidak rela bersalut dengan daging dan darah, sama seperti saudara-saudara yang lain, seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2, karena saudara-saudaranya berdaging dan berdarah, maka ia pun sendiri menjadi yang berdaging dan berdarah. Supaya melalui daging dan darah yang ada pada dia, dia boleh melewati kematian. Mengganti kita mati. Karena mengganti kita mati, dia mengalami dibunuh, ditusuk, dipaku, digantung di atas kayu salib. Ini terjadinya Allah muncul di dalam sejarah. Allah batas di dalam tempat dan waktu. The infinity God was limited within the space and time. Space and time ini satu konkret, sesuatu yang wujud dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Di dalam agama yang lain yang mereka percaya siapa, kita tidak tahu. Dewa-dewa yang tidak ada daging, dewa-dewa yang tidak ada tubuh, tidak ada darah, maka mereka percaya kepada satu ide, satu imago, satu imagination, satu image yang not real, not historic, not limited, no flesh, no blood. Jadi itu dewa yang mereka miliki terapung-apung di dalam awan. Tidak tahu siapa. Ada yang menjadikan manusia Allah. Tapi manusia itu manusia bukan Allah. Ada yang menjadikan dongeng-dongeng itu dewa. Dewa-dewa itu dongeng, tidak ada manusianya, tidak ada tubuhnya. Yang Allah di surga, mereka tak ngerti siapa. Yang manusia di dunia dijadikan ilah-ilah. Tetapi di dalam kekristenan, Allah sendiri mengirim pribadi kedua di antara Allah Tritunggal turun bersalut dengan daging dan darah. Betul-betul limitation. Betul-betul come into real man. Betul-betul enter into space and time. Betul-betul menjadi sesuatu yang faktual secara sejarah. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Yesus bukan idola. Yesus bukan Allah yang hanya di dalam bayang-bayang. Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, menjadi wujud di tengah-tengah Allah dan manusia sebagai satu-satunya pengantara yang mewakili Tuhan kepada manusia dan mewakili manusia kepada Allah. Dia pengantara, the only mediator. Saudara-saudara, dan dia pernah mati, ini disebut di Alkitab sebagai membayar harga yang tinggi, yang bernilai, membayar nilai yang berharga untuk melepaskan kita keluar dari dosa. Dan sekarang kita baca satu ayat yang penting. Mari kita membaca bersama-sama Kitab Wahyu pasal ke-5. Saudara-saudara semua, dengar saya membaca ayat ke-8. Sesudah selesai ke-8, semua buka suara membaca ayat yang ke-9. Kitab Wahyu pasal ke-5. Dari ayat ke-8 saya membaca dulu. Sesuai itu ayat ke-9. Semua membaca bersama-sama. Kitab Wahyu pasal 5 ayat ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Allah, anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus. Ayat ke-9 semua membaca. Dan mereka menyampaikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara-saudara, because you have been slain and with your blood you purchased them from all nations, all tongues, all people, all places in the world, to belong to God, to serve Him, to be the priest. Saudara-saudara, engkau telah disembelih, engkau telah mencucurkan darahmu, engkau telah membeli mereka dengan darahmu menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Inilah ayat yang penting. By your blood you purchase them. Engkau membeli mereka, engkau bayar harga, beli mereka. Lalu pertanyaan adalah, beli dari siapa? Kalau engkau beli harga, engkau berikan kepada pemilik toko, engkau bayar uang ke toko. Kalau engkau beli di mall, engkau bayar uang kepada kas di dalam mall. Kasir menerima uang, pemiliknya mendapatkan uang. Barang yang kau mau ambil setelah engkau bayar. Sekarang saya mau tanya, pertanyaan di dalam ayat-ayat ini yang diragukan dan yang ditelusuri oleh Anselmus, yaitu pada waktu Yesus membayar harga dan membeli kita keluar dari tangan iblis, kembali ke Tuhan Allah. Saya dibeli dari siapa? Yesus beli dengan bayaran apa? Bayaran yang berharga itu diberikan kepada siapa? Siapa yang menerima pembayaran itu? Ini yang dipikir oleh Anselmus. Hal ini seolah-olah tidak ada jawaban Alkitab.
Alkitab tak pernah memberitahu kepada kita dibeli dari mana? Yesus. Membeli melalui siapa? Yesus bayar harga untuk membeli kita. Harga itu diberikan kepada siapa? Tidak ada jawaban. Jadi selama 100, 200, 300 tahun terdahulu, di dalam 3 abad itu, manusia mulai memikirkan kristologi. Siapakah Yesus? Dia manusia kah? Dia Allah kah? Atau dia ada Allah yang berwujud sebagai manusia? Atau dia adalah manusia mewakili Tuhan Allah? Akhirnya mulai menemukan 2 sifat di dalam satu pribadi. Yesus adalah Allah. Yesus juga adalah manusia. Yesus sekaligus mempunyai sifat ilahi dan juga sekaligus dia mempunyai sifat manusia. Tetapi dia bukan 2 Tuhan. Dia hanya satu. Jadi Tuhan yang Esa. Tetapi sebagai di dunia ini menjadi pengantara yang adalah Allah sekaligus adalah manusia. Bukan separuh Allah, separuh manusia. Itu gabungan yang non materi sama materi. Ada sekaligus Allah, jelma menjadi sekaligus manusia. Satu entiti, satu pribadi yang 2 sifat. Mempunyai sifat ilahi, sifat manusia. Ini sudah dijelaskan di dalam 300 tahun itu. Sehingga abad pertama, abad kedua, abad 3. Orang Kristen mulai mengerti kristologi dengan 2 sifat di dalam satu pribadi sebagai anak Allah yang tunggal. Sebagai sesuatu sifat yang terpisah daripada sifat Allah, substansi dari sesuatu oknum yang berbeda dari oknum pertama. Oknum pertama Allah Bapa. Oknum kedua Allah Anak. Oknum ketiga Allah Roh Kudus. Oknum bersatu satu pribadi sendiri. Oknum kedua satu pribadi kedua. Oknum ketiga satu pribadi ketiga. 3 pribadi satu Allah. Bukan 3 Allah, tapi satu Allah. Bukan satu pribadi, tetapi 3 pribadi. Bukan 3 Allah, tetapi 3 pribadi di dalam satu Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bersifat ilahi. Allah Anak bersifat ilahi. Allah Roh Kudus bersifat ilahi. Ketiga ini satu Allah yang ber3 substansi. Allah Bapa substansi pribadi pertama. Allah Anak substansi pribadi kedua. Allah Roh Kudus substansi pribadi ketiga. Tetapi pribadi kedua ini mengalami jelma. Menjadi manusia. Dari Allah menjadi manusia. Sehingga dia mempunyai 2 sifat. Di dalam 2 sifat ini. Allah mempunyai kuasa. Mengampuni semua dosa manusia. Tapi Allah yang mempunyai kuasa. Harus bayar harga. Yang diutang oleh semua manusia. Yang bersalah kepada Tuhan. Karena semua sudah mengurangi kemuliaan Allah. Semua sudah jatuh di dalam dosa. Sekalian sudah berbuat dosa, mengurangi kemuliaan Allah, maka dosa itu utang kemuliaan kepada Allah. Saya utang, engkau utang, dia utang, semua utang. Setiap orang berdosa, utang kemuliaan kepada Allah. Setiap orang berdosa, utang kesucian kepada Allah. Setiap orang berdosa, utang kemuliaan, keadilan, kebenaran kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang yang hutang, orang yang tidak bisa melunaskan tuntutan Tuhan atas manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Allah mencipta kita menurut peta teladannya. Peta teladan Allah ada kesucian, ada keadilan, ada kebajikan, ada cinta kasih, ada kemurahan, ada kebenaran. Sekali lagi, peta teladan Allah asli di dalam diri Allah ada kesucian, ada keadilan, ada cinta kasih, ada kebajikan, ada kebenaran. Ini semua
hanya dimiliki oleh Allah yang sumber segala sesuatu di dunia. Dia sumber pencipta, sumber hidup, sumber anugerah, sumber kesucian, sumber keadilan, sumber kebenaran, sumber cinta kasih, sumber kemurahan. Saudara, sewaktu manusia dicipta menurut peta teladan Allah, manusia mempunyai kemiripan, mempunyai sifat seperti sang pencipta itu. Kita mengetahui apa itu kebenaran. Kita mengetahui apa itu kesucian. Kita mengetahui apa itu kebenaran. Kita mengetahui apa itu kemurahan. Kita mengetahui apa itu kebajikan. Kita mengetahui apa itu kemurahan. Kita mengetahui apa itu cinta kasih. Tetapi semua dikurangi karena cintanya kurang, adilnya kurang, sucinya kurang, dan benarnya kurang, bajiknya kurang, kemurahan kurang, cinta kasih kurang. Semua mengurangi sehingga semua utang sama Tuhan. We all should pay our debt before God. Kita semua harus membayar utang kita kepada Tuhan Allah. Karena kita sudah tidak lagi sempurna di dalam keadilan, kesucian, kebenaran, dan kesucian, kemurahan, cinta kasih. Kita semua kurang di dalam segala hal. Kita mengurangi kemuliaan Tuhan, maka kita jatuh di dalam dosa. Kalau kita semua di dalam dosa dan kita hutang kepada Tuhan, bagaimana membereskan utang kita kepada Tuhan Allah? Tak ada agama memberi jawaban. Mereka paling banyak cuma pikirkan berbuat baik supaya berjasa, lalu Tuhan mengampuni. Tetapi Alkitab mengatakan tidak seorang berjasa di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang yang bisa melakukan kebajikan sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang yang mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Ini di dalam Mazmur, di dalam Roma pasal 3 berkali-kali diulangi. Not even one man is good enough. Not even one man knows the righteousness of God. Not even one man understand the truth of God. Semua berbuat di dalam penyelewengan. Semua berjalan di dalam kesesatan. Semua hidup di dalam kekurangan. Lalu bagaimana bereskan dosa manusia? Agama tidak ada jawaban. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan hanya di dalam Kristus ada jawaban bagaimana lepaskan kita dari dosa. Hanya melalui Kristus yang membayar hutang sehingga kita boleh kembali diterima oleh Tuhan. Bagaimana bayar hutang? Semua mengerti di atas kayu salib. Bagaimana membayar hutang? Memuaskan tuntutan Tuhan Allah yang tak mungkin dipuaskan oleh siapapun. Dari Adam nenek moyang pertama sampai orang terakhir di dalam hari kiamat. Not even one man can pay our debt. Not even one man can fulfill the requirement of God. Allah menuntut supaya kita harus sempurna sesuai apa yang Dia jadikan kita menurut peta teladan Dia. Tapi tidak ada satu orang bisa menerima apa yang dituntut oleh Tuhan, memenuhi secara sempurna tuntutan Tuhan kepada kita. Itu sebab Yesus perlu datang. Yesus datang dari surga ke bumi. Dari sifat ilahi menjadi sifat manusia. Dari keadaan rohani menjadi jasmania. Yesus datang masuk ke dalam sejarah. Berarti masuk ke dalam dua wilayah. Pertama, wilayah tempat dia dilahir di Bethlehem. Dipaku di Golgota. Dia bangkit di Yerusalem. Dan dia naik ke surga melalui Bukit Zaitun. Ini semua tempat membuktikan Yesus pernah masuk ke dalam kurun sejarah. Pernah terlimitasi di dalam tempat-tempat yang sampai sekarang bisa tahu tempat yang di mana. Saudara-saudara, cari Bethlehem masih ada. Cari Bukit Zaitun masih ada. Cari kuburan Golgota masih ada. Cari tempat dia bangkit menyatakan diri kepada semua rasulnya masih ada.
Karena dia pernah masuk ke dalam kurun sejarah, kurun tempat, dan kurun waktu. Di dalam iman Rasul yang kita ikhlarkan setiap minggu ada kalimat, dia dilahirkan melalui anak darah Maria. Dia dibunuh melalui Pontius Pilatus. Berarti faktual di dalam sejarah Yesus pernah lahir. Yang melahirkan orangnya ada namanya. Yang mematikan dia orangnya ada namanya. Dia dilahirkan di Bethlehem. Dia dimatikan di Yerusalem. Dia dilahirkan oleh seorang darah namanya Maria. Yang tidak pernah sentuh dengan laki-laki. Yang tidak pernah menikah dengan seorang pria. Tapi Roh Kudus menaungi dia. Dan di situ kuasa Allah muncul di dalam sejarah manusia. Yang bersifat ilahi, lahir bersifat kemanusiaan. Dia menjadi juru selamat yang harus faktual berada di dalam sejarah. Yang harus pernah masuk ke dalam kurun waktu. Yang harus pernah masuk ke dalam kurun tempat. Space and time. As a historical fact, Christ was there. Kristus akhirnya bangkit pula dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, ini semua tercatat dalam Alkitab. Ada waktu Yesus mati di atas salib. Itu kematian yang paling kejam. Penderitaan yang paling sakit. Dan pengalaman yang paling sulit diterima oleh manusia. Tapi Allah rela menjadi manusia dan rela mengalami kesulitan sebesar ini untuk mengganti kita membayar hutang. Saudara-saudara, membayar hutang. Apa hutangnya itu? Yang dibayar dengan harga apa? Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan batu-batu yang mahal, tapi dengan darah Yesus yang mahal itu. The precious blood of Christ. Dan kita mau tanya apa yang dipikirkan oleh Anselmus. Dia tanya, bayar ke siapa? Harganya kasih siapa? Kalau sekarang saya mau ambil barang yang digadaikan, maka saya harus menurut surat, saya pinjam berapa, saya kembali berapa. Sebelum tanggal berapa harus diambil barang yang digadaikan itu. Sehingga tidak menjadi pemilik yang orang lain. Itu milikku. Saya bayar uang untuk kembalikan itu. Kembali menjadi milikku. Lalu Anselmus tanya, Yesus bayar kepada siapa? Sudah bayar ke siapa? Baru orang itu mau lepas barangnya kembali kepada saya. Yesus bayar ke setan kah? Setan bilang, oke, darahmu menjadi bayaran. Saya terima. Sekarang saya lepaskan si pentong, ambil kembali. Kau miliki dia. Tetapi saya mau tanya, Yesus bayar ke setan? Anselm bilang ini tidak mungkin. Karena setan, kita tidak pernah hutang sama dia. Saudara-saudara mau tanya, waktu kita berdosa, kita hutang kepada siapa? Jawab. Kita waktu berbuat dosa, kita terhutang. Hutang siapa? Hah? Kita hutang sama setan? Waktu manusia berbuat dosa, manusia hutang kepada siapa? Hah? Tuhan. Hutang kepada Tuhan. Hutang apa? Hutang apa? Hutang kemuliaan. Hutang kebenaran. Hutang kebajikan. Hutang kesucian. Hutang kesempurnaan. Yang tadi kita sebut sebagai unsur-unsur dari peta dan teladan Allah. Kita semuanya digabung menjadi satu kalimat. Hutang kemuliaan. Semua, 1, 2, 3. Karena semua orang sudah berbuat dosa, mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Di mana ayatnya? Roma pasal 3 ayat 23. Semua? Roma pasal berapa?
ayat berapa? 23. Jadi tidak boleh ada konsep kita hutang sama setan. Kalau kita hutang sama setan, maka kita bayar kepada setan. Minta Yesus dengan darahnya bayar kepada setan. Saya mau tanya, hak apa setan menerima bayaran itu? Apakah Tuhan Yesus hutang sama setan sehingga kita ditangkap oleh setan, lalu dia membayar setan melepaskan kita? Ini salah. Jadi kepercayaan tentang doktrin soteriologi tidak pernah beres, tidak pernah selesai, tidak pernah sempurna sampai 1000 tahun lebih. Setelah 1000 tahun baru Tuhan bangkitkan Anselmus untuk menyelesaikan doktrin yang begitu penting di dalam core of a Christian faith. Sebagai pusat poros dari iman Kristen, orang Kristen tidak ngerti 1000 tahun. Sampai Anselmus dia mengkembalikan. Dan dia mulai tanya pertanyaan, yaitu manusia hutang kepada siapa? Manusia tidak pernah hutang sama setan. Maka setan kenapa bisa menangkap kita? Mengapa kita dikuasai oleh iblis? Nah, ini satu pertanyaan yang sangat menarik. Saudara-saudara, waktu saya hutang kepada Tuhan, saya berhutang tidak bisa bayar. Akhirnya dosa menjadikan kita terpisah dari Tuhan. The sin separated us from the countenance of God. Maka Tuhan sekarang melepaskan kita karena dosa telah membuat kita terpisah dari Tuhan. When we are separated from God, we become isolated. We become very lonely. We become no dependence. Kita tidak bisa sandar siapa. Kita tidak dimiliki oleh siapa. Kita terlantar. Kita terpisah dari Tuhan. Saat itu setan mengambil alih, menangkap kita, lalu menguasai kita karena kita tidak pemilik. Dengar kalimat baik. Itu sebab setan memiliki kita tidak mempunyai hak sertifikat hak milik. Dia tidak ada surat sertifikat hak milik. Lalu kenapa bisa menangkap kita? Kenapa bisa menguasai kita? Karena Tuhan melepaskan kita dan kita tidak pemilik. Dibiarkan keliaran. Setan langsung ambil alih. Waktu itu dia merebut milik bukan dia punya. Dia tidak ada hak milik, tapi dia merebut. Dia mengetahui kita bernilai, bisa diperalat oleh dia. Setelah kita diperalat oleh setan, kita disuruh berjudi, kita disuruh berzina, kita disuruh sombong, kita disuruh berbuat segala macam kejahatan yang melawan Tuhan. Di situ dia merajalela dan dia menikmati kepemilikan yang palsu untuk merebut kemuliaan dari Tuhan Allah. Tapi Tuhan diam saja. Tunggu sampai satu saat ada yang akan balas. Di dalam membayar hutang kita kepada Tuhan. Sesudah bayar lunas, Tuhan berkata, lepas. Lepas Stephen Tong. Lepas semua anak yang saya sudah menebus. Dan sudah membayar hutangnya melalui anakku, Yesus Kristus. Nah, ini sesuatu pengertian yang sangat baru dan memperbarui gereja sehingga iman orang Kristen diteguhkan semenjak 1000 tahun yang lalu. Pada abad ke-11 saudara kita yang kekasih yaitu Anselmus menemukan semua ini. Abad ke-21 1000 tahun kemudian kita menikmati soteriologi yang sudah lengkap melalui ditemukannya siapa yang bayar harga itu. Yesus. Yesus bayar kepada siapa? Yesus bilang, saya tidak bayar kepada setan. Karena apa? Karena tidak ada orang berdosa yang hutang setan. Mereka dosa karena hutang kepada Allah. Mereka berdosa hutang kemuliaan Allah. Hutang kebajikan Allah. Hutang keadilan Allah. Hutang kesucian Allah. Mereka hutang kepada Allah. Tetapi sementara ditangkap oleh iblis. Sekarang
Yesus datang membayar semua hutang kepada Allah dan merebut kita keluar dari setan. Itu peperangan Yesus mengalahkan penguasa maut, yaitu iblis. Saudara membaca di dalam kitab Ibrani pasal ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Dari ayat ke-14. Semua dengar saya membaca satu kali. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Saudara-saudara, dan menuliskan dalam aku budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara-saudara, kita membaca bersama-sama dari ayat di dalam Ibrani pasal kedua. Semua melihat kembali ke pasal kedua, kita melihat ayat ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, ini ayat yang paling penting. Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Karena anak-anak adalah anak-anak yang dari darah dan daging, maka ia sendiri menjadi sama seperti mereka. Yesus jelma menjadi manusia yang berdarah dan daging, supaya mendapat bagian di dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya. Kalau Yesus tidak ada darah dan daging, tidak mungkin mati. Kalau Yesus tidak mungkin mati, tidak mungkin menebus kita. Kalau Yesus tidak mempunyai darah, tidak ada pengampunan dosa. Karena Ibrani pasal 9 dikatakan, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yang berdosa pertama Adam. Yang mati pertama bukan Adam. Adam berdosa, tetapi Adam tidak menerima upah dosa. Semua ikut saya. Upah dosa itu adalah maut. Adam berdosa. Kenapa Adam tidak mati? Karena Tuhan mengasihi manusia. Maka Tuhan mengirim yang lain untuk mati mengganti Adam. Saya mau tanya, di dalam Kejadian pasal 3, setelah Adam berdosa, dia belum mati. Tuhan berkata, di manakah engkau? Adam berkata, aku sedang berjalan di dalam taman. Dengar suaramu, aku menjadi takut. Lalu Tuhan berkata, bukankah engkau sudah melanggar perintahku? Apakah engkau sudah makan buah terlarang itu? Adam begitu dengar, dia sadar Tuhan sudah tahu dosa dia. Dan dia mengatakan, iya, aku sudah makan buah terlarang. Baru sadar aku telanjang. Aku sudah telanjang. Aku langsung membuat pakaian dengan petik, merusak lingkungan, merusak pohon-pohon, mengumpulkan daun-daun untuk mengelilingi badanku, menudungi kemaluanku. Tuhan berkata, itukah cara engkau membereskan dosamu? No. Buka celanamu. Kenapa Tuhan suruh saya buka celanamu? Memang engkau seharusnya tidak ditutup. Kalau menutup hanya Tuhan yang berkuasa, bukan cara engkau. Nah, itulah kebudayaan. Kebudayaan mulai daripada manusia pakai pakaian. Sekarang di dalam seluruh dunia, barang siapa yang tidak pakai pakaian, berani jalan-jalan di luar, semua menganggap ini orang biadab, orang tidak mengerti kebudayaan. Di dalam bahasa Tionghoa, kebudayaan terbentuk dari 4 kalimat. Pertama, pakaian. Kedua, makanan.
Ketiga, rumahan. Keempat, kendaraan. Keempat ini membentuk kebudayaan. Jadi paling dasar, pakai baju menutup kemaluanmu. Karena engkau kalau sudah berdosa, engkau tidak bisa lagi seperti binatang lain. Engkau manusia yang harus berdiri. Begitu berdiri, terbongkar seluruh kelaminmu, seluruh alat daripada vitalmu, dan engkau menjadi malu. Itu sebab mesti tutup. Tetapi tutup pakai apa? Pakai daun yang dipetik, pakai pohon yang dirusak, pakai lingkungan yang dihancurkan oleh manusia. Mengapa abad ke-20 sampai abad 21 kita begitu pentingkan lingkungan? Kita harus jangan merusak lingkungan. Ini karena terjadi pertama lingkungan dirusak setelah Adam Hawa berbuat dosa. Mereka memetik, menghancurkan pohon, menutupi tubuh. Tuhan bilang no. Sekarang buka celanamu, buka pakaian yang tidak sah oleh engkau. Adam kaget, Adam takut karena harus bongkar, harus telanjang. Tuhan bilang, aku tidak mau engkau telanjang. Itulah sebab saya pakai daun. Tidak boleh. Bukan dengan cara merusak lingkungan engkau menyelesaikan dosamu. Cara apa Tuhan? Aku sudah sediakan pakaian yang dibikin dari kulit. Nah ini penyelesaian. Tuhan berkata, buka pakaianmu yang tidak resmi. Pakailah pakaian yang saya sediakan bagimu. Pakaian apa Tuhan? Pakaian kulit. Dari mana kulit Tuhan? Dari binatang. Kenapa binatang kulitnya bisa jadi pakaian? Saya membunuh binatang. Mereka mati. Mereka mengalirkan darah supaya dosamu diampuni. Dengar kalimat bawah ini. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Semua. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka Tuhan menyediakan binatang yang disembelih. Mungkin domba, mungkin lembu. Setelah Tuhan sembelih lembu, kulitnya dikubas. Sudah dikuliti, kulit itu dibikin pakaian untuk menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Ini cara Tuhan menyelesaikan yang dikerjakan salah yang salah. Manusia pakai cara menutup dosa dengan pohon, daun, tumbuh-tumbuhan. Alam memakai cara menyelesaikan dosa dengan membunuh binatang, mengkuliti binatang menjadi pakaian baru. Saudara-saudara, yang berdosa siapa? Adam. Yang mati siapa? Domba. Yang berdosa dari manusia, yang mengganti manusia, domba Allah yang disembelih untuk mengganti dosa kita. Itu seperti dalam seluruh kitab suci engkau lihat jelas sekali. The Lamb of God. The Lamb of God who was slain from the foundation of the world. Domba Allah yang disembelih sejak dunia diciptakan. Siapa itu? Yesus Kristus yang akhirnya mesti inkarnasi. Mesti berdaging dan darah. Mesti mati di atas kayu salib. Karena ini cara Tuhan menyelesaikan dosa manusia. Maka Anselmus mengatakan, sekarang kita tahu kita bukan hutang kepada setan. Maka Yesus tidak pernah membayar darahnya menjadi harga yang tinggi untuk mensuap setan. Tidak. Karena kita hutang kepada Allah, tetapi kita ditangkap oleh iblis. Yesus datang mewakili Tuhan Allah menjadi domba. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kalimat yang paling penting keluar dari mulut perjanjian baru orang pertama. Perjanjian baru siapa pertama kabar Injil? Siapa orang pertama mengabari Injil? Yohanes Pembaptis. Dia berdiri di tengah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia menyimpulkan seluruh nabi perjanjian lama. Dia menginspirasikan seluruh rasul Yesus Kristus. Yesus adalah domba Allah.
Lihatlah domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Yesus ada domba yang disembelih, yang dijadikan pakaian untuk kita pakai Tuhan Yesus. Bersalut dia menjadi manusia yang baru. Paulus berkata, bersalutlah Kristus. Put on Christ as your own garment. Your righteousness, the new status before God. Lihatlah domba Allah yang dibunuh mati untuk menjadi penebusan kita. Yang menutupi, yang menyelesaikan, yang membawa kita keluar daripada dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Anselmus mempunyai pengertian begitu indah. Akhirnya seluruh gereja diperbarui imannya. Kita dari abad 11 sampai sekarang abad 21. Selama 1000 tahun kita mengerti dengan tuntas Yesus Kristus adalah yang membayar utang kita dan yang melepaskan kita dari murka Allah sekaligus dari tangan setan, dan kita kembali menjadi anak Allah yang dimiliki oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Setelah Anselmus, gereja semua mengerti karena waktu Yesus menyelamatkan kita, ini karena Allah mendapatkan kepuasan, kemuliaannya dibayar utangnya. Kebajikannya dibayar utangnya. Kebenaran keadilannya dibayar utangnya. Semua dilunaskan oleh Kristus. I pay your debt. I fulfill the requirement of God in your body, in your soul, that you should be perfect, you should be righteous, you should be holy. Maka Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat terakhir, God made Christ our righteousness, our holiness, our redemption, and our life. Tuhan menjadikan Kristus adalah kesucian kita, penebusan kita, kebenaran kita yang hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan kita. Kita mengabdi kepada Dia. Kita mengingat jasanya yang mati di atas kayu salib untuk memenuhi kebutuhan dan requirement dari Tuhan Allah, bahwa kita yang sudah pernah merugikan, mengkurangi kemuliaan Tuhan Allah, sudah dibayar oleh Kristus supaya kita terlepas dari kemarahan Tuhan dan kita menjadi anak yang dicintai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Waktu kita masuk di dalam doa, saya minta Pendeta Ivan Rajo naik ke atas memimpin kita bersyukur kepada Tuhan mengenai penebusan yang begitu ajaib dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Betapa agung dan mulianya Engkau ya Tuhan. Kekudusan dan keadilan-Mu tidak mengkompromikan dosa yang telah kami lakukan. Tetapi anugerah dan belas kasihan-Mu telah membayar hutang dosa kami di hadapan-Mu. Sehingga kami yang tadinya tidak lagi ada dengan Engkau, kami yang telah dikuasai si jahat, sekarang kami boleh kembali menjadi milik-Mu. Dan dengan kuasa-Mu, Engkau merebut kami dari perbudakan dosa dan setan. Tuhan, kami bersyukur, hari ini kami boleh mendengarkan Injil Kristus Yesus. Injil yang telah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Injil yang telah membuat kami tertulis nama-Mu di dalam diri kami. Sehingga hidup kami bukan lagi menjadi milik kami, tetapi menjadi milik Kristus. Kiranya hidup yang telah dibeli dengan harga yang begitu mahal, dengan precious blood of Christ ini, kami boleh jalani semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.